ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian ASI atau air susu ibu untuk bayi sejak baru lahir hingga berumur 6 bulan tanpa digantikan oleh minuman serta makanan lain. Ada banyak manfaat ASI eksklusif yang bisa didapatkan bagi sang ibu maupun buah hati. Nah, mari kita simak bersama-sama tentang ASI ini. ASI eksklusif diberikan sejak baru lahir hingga berusia 6 bulan. Alasan hanya ASI saja yang diberikan selama 6 bulan adalah yang pertama, ASI mengandung zat gizi yang ideal dan mencukupi untuk menjamin tumbuh kembang sampai usia 6 bulan. Dikarenakan ASI mengandung zat gizi seperti lemak, di mana lemak merupakan sumber kalori utama dalam ASI, di mana sekitar 50% kalori ASI berasal dari lemak. Yang kedua, karbohidrat. Karbohidrat utama dalam ASI adalah laktosa, di mana laktosa mempunyai manfaat, yaitu mempertinggi absorpsi kalsium. Yang ketiga, protein. Yang keempat, garam mineral. Yang kelima, vitamin, dan masih banyak lagi kandungan dalam ASI yang mendukung tumbuh kembang anak. Kedua, bayi di bawah 6 bulan belum mempunyai enzim pencernaan yang sempurna sehingga belum mampu mencerna makanan dengan baik. Alasan yang ketiga, ginjal bayi yang masih muda belum mampu bekerja dengan baik sehingga hanya ASI yang dapat diberikan selama 6 bulan. Yang keempat, makanan tambahan mungkin mengandung zat tambahan yang berbahaya bagi bayi. Yang kelima, makanan tambahan bayi mungkin menimbulkan alergi. Selanjutnya, ciri-ciri bayi cukup ASI. Tanda bayi cukup ASI penting untuk Bunda ketahui, di mana ASI menjadi asupan utama bagi bayi, khususnya di 6 bulan pertama kehidupannya. Jadi, kebutuhannya harus terpenuhi setiap hari. Ciri-ciri bayi cukup ASI yang pertama adalah berat badan telah kembali ke berat badan lahir dalam waktu 2 minggu. Peningkatan berat badan bayi merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai apakah ia sudah mendapatkan cukup ASI atau belum. Namun, Bunda juga perlu tahu bahwasanya bayi akan mengalami penurunan berat badan saat 1 minggu setelah mereka lahir. Sebagai contoh, bayi baru lahir berat badan 3 kg dan diberikan ASI eksklusif. Penurunan berat badan hingga 2,7 kg di minggu pertama masih dianggap normal. Jika bayi cukup mendapatkan ASI, maka berat badannya akan bertambah saat 1-2 minggu setelahnya. Yang kedua, buang air kecil. Buang air kecil secara teratur, di mana pada bayi yang cukup diberikan ASI, popoknya akan terlihat basah setiap kali diganti dengan warna urin jernih atau kekuningan. Yang ketiga, pada permulaannya bayi menyusu dengan lahap. Yang keempat, payudara terasa lebih lunak. Yang kelima, kurva pertumbuhan sesuai seharusnya. Teknik menyusui. Teknik menyusui yang benar adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan pelekatan dan posisi ibu dan bayi dengan benar. Untuk mencapai keberhasilan menyusui diperlukan pengetahuan mengenai teknik-teknik menyusui yang benar. Indikator dalam proses menyusui yang efektif meliputi posisi ibu dan bayi yang benar atau body position. Yang kedua, perlekatan bayi yang tepat, latch. Kemudian keefektifan hisapan bayi pada payudara atau effective sucking. Nah, pada gambar ini bisa dilihat bahwasanya posisi pelekatan menyusui yang benar. Yang pertama ada nave, yang kedua football, ada cross cradle, kemudian cradle, laid back biological nurturing, and side lying. Posisi menyusui dapat dilakukan dengan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Jika melahirkan secara sesar, bayi dapat diletakkan di samping kepala ibu dengan kaki di atas dengan posisi nave. Kemudian, jika bayi kembar, maka posisi menyusui seperti memegang bola atau football. Yang ketiga, jika ASI penuh, bayi bisa lakukan dengan posisi tengkurap di atas dada ibu, tangan ibu sedikit menahan kepala bayi seperti posisi laid back. Langkah-langkah menyusui yang benar. Yang pertama, sebelum menyusui, cuci tangan terlebih dahulu.
Kemudian, ASI dikeluarkan sedikit dan diolesi pada puting susu. Yang kedua, bayi diletakkan di hadapan ibu atau di depan payudara. Yang ketiga, payudara dipegang dengan ibu jari di atas dan jari lain menopang payudara. Yang keempat, bayi diberi rangsangan untuk membuka mulut. Yang kelima, setelah bayi membuka mulut dengan cepat, kepala bayi didekatkan ke payudara ibu dengan puting dan areola dimasukkan ke mulut bayi. Yang keenam, melepas isapan bayi. Dan yang ketujuh, menyusu pada payudara sampai kosong. 8. Menyusui berikutnya pada payudara lainnya, namun apabila pada penyusuan terakhir belum kosong, kosongkan terlebih dahulu. Yang kesembilan, setelah selesai menyusui, olesi ASI pada puting susu dan areola sekitarnya. 10. Sendalakan bayi. Dan yang ke-11, tidurkan bayi miring ke kiri. Cara melakukan pelekatan menyusui yang benar. Yang pertama, bibir bayi dirangsang dengan puting ibu dan akan membuka lebar. Kemudian dengan cepat kepala bayi didekatkan ke payudara ibu dan puting serta areola dimasukkan ke dalam mulut bayi. Yang kedua, cek apakah perlekatan sudah benar. Dengan cara yang pertama, dagu menempel ke payudara ibu. Yang kedua, mulut terbuka lebar. Yang ketiga, sebagian besar areola, terutama yang berada di bawah, masuk ke dalam mulut bayi. Yang keempat, bibir bayi terlipat keluar. Yang kelima, pipi bayi tidak boleh kempot, dikarenakan tidak menghisap tetapi memerah ASI. Yang keenam, tidak boleh terdengar bunyi decak, hanya boleh terdengar bunyi menelan. Yang ketujuh, ibu tidak kesakitan. Dan yang kedelapan, bayi tenang. Cara menyendawakan bayi. Yang pertama, posisi tegak, di mana gendong bayi menghadap bunda, kemudian posisikan dagunya berada di atas pundak, kemudian topang badannya dari bawah dengan salah satu tangan, lalu gunakan tangan lainnya untuk menepuk lembut punggung bayi. Yang kedua, posisi duduk, di mana dudukkan bayi di pangkuan bunda ke arah luar, kemudian gunakan satu tangan untuk menopang tubuh dengan cara menyangga dagu dan dadanya menggunakan telapak tangan. Hati-hati untuk tidak menekan lehernya dengan tangan lainnya. Tepuk lembut punggung si kecil. Yang ketiga, posisi tengkurap. Tidurkan bayi di lengan atau pangkuan bunda dengan posisi tengkurap. Posisikan agar kepala bayi lebih tinggi dari badannya, kurang lebih dengan kemiringan 40 derajat. Lalu tepuk punggungnya secara lembut dengan tangan lainnya. Cara mengamati teknik menyusui yang benar. Bayi tampak tenang, badan bayi menempel pada badan ibu, mulut bayi terbuka lebar lebih dari 120 derajat, dagu bayi menempel pada payudara ibu, sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi, dan bayi tampak menghisap kuat dengan irama perlahan, dan tidak terdengar suara hisapan, tetapi cuma terdengar suara menelan. Kemudian puting susu ibu tidak terasa nyeri, dan pipi bayi cembung. Pompa ASI sendiri ada dua macam. Yang pertama yang manual, dan yang kedua adalah yang listrik. Apapun cara memerah ASI, kebersihan adalah hal yang utama. Berikut cara memerah ASI manual menggunakan cara manual. Yang pertama, cuci tangan dengan baik. Yang kedua, letakkan 2 menit kain yang telah dilembabkan dengan air hangat. Kemudian, pijat payudara secara perlahan. Selanjutnya, duduk dan bungkukkan tubuh sedikit ke depan. Nah, duduk dengan posisi badan sedikit maju ke depan atau sedikit membungkuk agar gaya gravitasi membantu ASI menjadi lebih mudah mengalir. Selanjutnya, letakkan jari pada kelenjar susu di payudara. Carilah titik terbaik pada payudara di mana ASI mengalir paling deras ketika payudara diperak atau ditekan. Bentuk jempol dan keempat jari sisanya dengan posisi C-hold. Letakkan jari tangan kira-kira 4 cm dari dasar puting. Tangan bunda yang tidak memerah dapat menyangga payudara, terutama bila payudara besar dan berat. Kemudian tekan ke arah dinding dada,
tekan mundur dan gulirkan. Tekan payudara dengan cukup kuat tetapi tidak menyakitkan ke arah dalam payudara menuju dinding dada. ASI bisa saja tak langsung keluar walau sudah ditekan beberapa kali dan memerlukan waktu untuk dikeluarkan. Kemudian keluarkan ASI menggunakan gerakan menggulung. Hindari menggesek jari dari payudara karena dapat menyebabkan payudara terluka. Lakukan rotasi posisi jari tangan dan rasakan bagian payudara yang lebih keras atau terdapat gumpalan. Dapat memeras selama 20 menit atau hingga ASI tidak ada lagi yang keluar. Selanjutnya, tampung ASI yang keluar ke dalam wadah dan ulangi proses yang sama pada payudara di sebelahnya. Selanjutnya, gizi balita. Usia balita adalah masa periode emas yang sangat penting dan tidak boleh sampai terlewatkan. Karena pada rentang usia ini tumbuh kembang anak balita tentu sudah semakin pesat dari segala sisi. Tidak hanya kemampuan motorik dan sosial emosionalnya yang makin bertambah, tetapi juga kemampuan otaknya. Karena sekitar 80% perkembangan kognitif anak terjadi paling optimal pada 3 tahun pertama kehidupannya. Itulah kenapa sangat penting bagi orang tua untuk memahami pentingnya peran nutrisi di 5 tahun pertama usia anak-anaknya. Nutrisi akan menjadi pondasi untuk pengembangan keterampilan kognitif, motorik, dan sosial emosional sepanjang masa kanak-kanak hingga ia dewasa nanti. Nah, berikut adalah kebutuhan gizi balita. Yang pertama, bayi usia 0 sampai dengan 6 bulan, yaitu melakukan inisiasi menyusu dini atau IMD dan berikan ASI eksklusif sampai umur 6 bulan, di mana tujuan memberikan ASI eksklusif ini adalah yang pertama, ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kedua, menyusui menumbuhkan rasa kasih sayang. Ketiga, ASI mengandung zat kekebalan terhadap penyakit. Dan yang keempat, bersih dan mudah diberikan. Selanjutnya, pada anak usia 6 sampai 24 bulan, lanjutkan pemberian ASI sampai umur 2 tahun, kemudian berikan makanan pendamping ASI atau MPASI mulai usia 6 bulan. MPASI yang baik apabila padat energi, protein, dan zat gizi mikro yang sudah kurang pada ASI, seperti Fe, zinc, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan folat. Nah, beberapa sayuran yang mengandung vitamin C antara lain seperti brokoli, paprika, dan bayam, dan buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti sitrus, tomat, stroberi, dan jambu biji. Untuk sumber vitamin E antara lain seperti kacang-kacangan, biji-bijian, minyak zaitun, alpukat, dan bayam. Kebutuhan zinc untuk tubuh si kecil dapat dipenuhi dengan mengonsumsi makanan laut seperti tiram, kerang, kepiting, dan juga dengan mengonsumsi daging sapi atau unggas dan kacang-kacangan. Selanjutnya, MPASI yang baik tidak berbumbu tajam, tidak menggunakan gula, garam, dan penyedap rasa. Kemudian tidak menggunakan pewarna dan pengawet. Selanjutnya, MPASI yang baik dapat dilihat dari mudah ditelan dan disukai anak dan tersedia lokal dengan harga yang terjangkau. Untuk anak usia 2-5 tahun, biasakan makan 3 kali sehari dalam waktu pagi, siang, dan malam bersama keluarga. Kemudian perbanyak mengonsumsi makanan yang kaya akan protein seperti ikan, telur, tempe, susu, dan tahu. Selanjutnya, perbanyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan, dan batasi untuk mengonsumsi makanan selingan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Kemudian, minumlah air putih sesuai kebutuhan, dan biasakan bermain bersama dan melakukan aktivitas fisik setiap hari. Cara pengelolaan makanan balita. Pemberian makanan untuk MPASI bergantung pada informasi dan dukungan dari keluarga. Oleh karena itu, ibu perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang makanan yang tepat diberikan untuk mencegah malnutrisi pada anak. Nah, berikut tips memasak makanan yang balita. Yang pertama, boiling atau merebus.
Memasak bahan makanan dalam air hingga mendidih akan melarutkan kandungan nutrisi bahan makanan, terutama jenis vitamin B dan vitamin C. Nah, ketika Bunda membuat kaldu atau cairan perebus sebaiknya dimanfaatkan dalam pembuatan makanan bayi apabila jika bayi tidak terganggu dengan aromanya. Yang kedua, steaming atau mengukus. Bahan makanan yang dikukus akan matang karena terpapar uap air yang mendidih. Mengukus makanan paling dianjurkan karena paling maksimal dan mempertahankan kesegaran rasa dan nutrisi bahan makanan. Air mendidih sisa mengukus yang tertampung di dasar alat bisa dimanfaatkan sebagai kaldu atau bahan mencampur saat pembuatan. Selanjutnya, memasak dengan microwave. Cara ini sungguh praktis dan cepat. Namun, kita hanya bisa mengolah makanan dalam jumlah sedikit, dan resiko kehilangan kandungan nutrisinya pun sangat besar. Nah, solusinya tambahkan sedikit air pada bahan makanan yang akan dimasak, kemudian tutup, dan masak sampai makanan lunak, kemudian haluskan, dan aduk sampai rata. Periksa suhunya lebih dulu sebelum menyuapkan pada bayi. Finger food. Finger food adalah makanan atau cemilan bayi yang berbentuk kecil yang dapat dipegang oleh bayi usia 7-8 bulan. Nah, pada finger food ini bayi akan belajar memegang makanannya sendiri dan mengunyah, di mana umumnya pada bayi yang melakukan finger food ini telah tumbuh giginya. Menyiapkan finger food sendiri. Yang pertama, harus tidak keras, kemudian mudah dipegang oleh si kecil, tidak berbiji, tidak bertulang, tidak bertali, dan juga tidak berkulit. Selanjutnya, jika finger food berbahan sayuran, maka harus direbus terlebih dahulu. Selanjutnya, finger food yang jenis daging, ayam yang sudah direbus, kemudian filet ikan yang dikukus. Nah, untuk finger food sendiri juga bisa menggunakan biskuit yang biasa untuk bayi.